Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya di tema 3 subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing dan kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mau belajar, berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami materi hari ini dan dapat mengerjakan tugas kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa agar segera dapat PTM kembali atau pemerintah tetap muka kembali Tuhan, agar kami dapat pergi ke sekolah kami. Tuhan, kami juga punya dosa sengaja maupun tidak sengaja, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Materi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Disimak ya. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini selanjutnya di pembelajaran 4, yaitu proses terjadinya kabut. Sekarang anak-anak teacher, yuk kita perhatikan buku kita di pembelajaran yang keempat halaman 109. Nah, di halaman 109 ini kita akan pelajari yaitu proses terjadinya kabut. Nah, pada proses pembuatan coklat kemarin, kita ketahui bahwa terjadi perubahan wujud benda. Nah, berbagai peristiwa alam terjadi karena perubahan wujud benda. Misalnya, terjadinya kabut. Nah, anak-anak teacher, pernahkah kamu melihat kabut? Ayo, siapa yang pernah? Atau, tahukah kamu apa itu kabut? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita baca teks berikut ini. Proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Nah, anak-anak teacher, mungkin kamu boleh perhatikan ya, ketika pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Ya, benar sekali. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Nah, ini bisa dikatakan suhu, ya kan? Suhunya dari panas matahari akan menjadi hangat. Nah, udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ternyata udara yang hangat tadi mampu menampung uap air dalam jumlah lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun. Nah, lalu membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan. Oleh karena itu, bisa melayang-layang di udara.
titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Nah, jadi anak-anak teacher, kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Nah, adanya titik-titik air tadi. Nah, dikatakan bahwa titik-titik air itu sangat ringan, jadi bisa melayang-layang di udara yang mirip seperti awan. Nah, kumpulan titik-titik air itulah yang disebut dengan kabut. Nah, titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan. Nah, titik-titik air tadi anak-anak teacher. Nah, sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan juga benda-benda lain. Jadi anak-anak teacher, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa titik-titik air yang jatuh ke bumi dan menempel pada daun, nah itu terjadi apa anak-anak teacher? Ya, benar sekali. Nah, kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kemudian kita kenal sebagai embun. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah pelajari kan bahwa itu merupakan embun. Apakah anak-anak teacher sudah mempraktekkannya bangun pagi-pagi, terus lihat daunnya, ada nggak titik-titik airnya? Nah, seperti itu. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Nah, itu dia anak-anak teacher, bahwa di sini kita mengetahui proses terjadinya kabut tadi. Nah, di sini adanya kata-kata yang baru kita kenal atau yang baru kita ketahui. Nah, kita lihat ya. Apa saja itu? Yuk kita lihat arti kata dari yang kita dapatkan dari teks tadi. Contohnya, embun tadi kita udah pelajari juga bahwa embun merupakan titik-titik air yang jatuh dari udara. Nah, terutama pada malam hari. Nah, yaitu uap menjadi titik-titik air. Kemudian, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Kemudian kabut, uap air yang ada di udara lalu mengembun dan membentuk titik-titik air yang berkumpul mirip awan. Nah, ini tadi arti kabut. Kemudian awan merupakan kelompok butiran air es. Oke anak-anak teacher, paham ya? Ada arti kata yang sudah kita ketahui hari ini. Nah, kemudian Teacher Lisbeth mau mengajak kamu nih. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah ada yaitu membuat kalimat. Nah, anak-anak teacher, ketika kita membuat kalimat dari sebuah kata, nah berarti di dalam kalimat kita itu akan muncul kata yang diminta. Nah, contohnya, buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini. Contohnya nih, embun dan juga awan. Nah, di sini ada kata embun dan awan. Berarti di dalam kalimat kita itu terdapat kata embun. Contohnya nih, embun di pagi hari membuat pemandangan menjadi sangat sejuk. Nah, ini kalimat kita. Nah, di dalam kalimat kita ini muncul kata embun. Nah, seperti itu menuliskan kalimat ya anak-anak teacher. Kemudian kata yang kedua yang diminta adalah awan. Yuk kita tuliskan kalimatnya. Contohnya, langit tampak gelap dan awan mulai mendung, pertanda akan turun hujan. Nah, ini kalimatnya muncullah kata awan. Karena kata yang diminta adalah awan, jadi muncul di dalam kalimat kita itu kata awan. Paham ya anak-anak teacher? Oke, untuk menulis kalimat yang kedepannya supaya lebih lancar lagi ya. Baiklah anak-anak teacher, kita lanjut. Ketika berdiskusi, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai. Ketika membuat laporan hasil diskusi, kita dapat menerapkan sikap bekerja sama. Saling menghargai dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Sikap bersatu juga dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan sekolah. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat.
sikap bersatu juga dapat dilakukan dengan cara saling menolong. Saling menolong dapat mempererat persahabatan. Saling menolong juga dapat menciptakan hidup rukun. Jadi anak-anak teacher, tidak hanya di sekolah kita lakukan sikap bersatu, tapi dimanapun kita berada harus tetap melakukan sikap bersatu, saling menolong, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, selalu menciptakan hidup rukun. Oke anak-anak teacher, contohnya sikap bersatu di sekolah, misalnya pada kegiatan berikut. Melaksanakan piket kelas bersama, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan, dan mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Nah, contoh yang lain, sikap bersatunya saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah, membantu teman ketika mendapat kesulitan, bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah, tidak membeda-bedakan teman, dan yang lain-lain. Nah, itu dia anak. Hari ini tugasnya yaitu di Ayo Berlatih halaman 108 nomor 2 dan 3 saja. Perhatikan nomor 2 dan 3 saja yang kalian kerjakan. Kemudian di Ayo Berlatih halaman 112 nomor 1 sampai nomor 5 yang kalian kerjakan. Kemudian kumpulkan dan dikirim ke WA pribadi ibu. Gue berharap anak-anak sudah mampu memahami materi hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan japri ke WA ibu. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mengerjakan tugas hari ini dan mengikuti pembelajaran daring hari ini. Dan demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar mandiri, dan selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.